Di sini Yesus mengatakan bahwa dia menyuruh Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya dan katakan bahwa aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya Yesus kan berarti kan punya Bapa yang sama dengan Bapa saudara-saudaranya. Di sini juga dikatakan aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus juga punya Allah yang sama dengan Allahnya saudara-saudaranya. Gitu ya maksudnya? Iya. Berarti kalau Yesus Tuhan, apakah Yesus punya Tuhan? Gitu, gitu maksudnya? Iya. Ya, Yohanes 20:17. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada dengan Mas Ivan. Ivan siapa kemarin? Dervanda? Iya. Ivan Dervanda. Mas Ivan ini adalah seorang pemuda yang kemarin datang ke kajian saya di Masjid Al-Hikmah Surabaya ya. Dan setelah selesai kajian, beliau langsung menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul nggak Mas? Betul. Waktu itu kan saya tanya ya, atas kemauan sendiri atau ada paksaan ya? Menurut Mas Ivan adalah kemauan sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang saya dan Mas Ivan ini sekarang sedang berada di Sekretariat Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid Surabaya. Sebentar lagi akan ada kajian. Kita nyolong waktu nih untuk ngobrol sebentar nih. Kemarin kita nggak sempat ngobrol ya karena banyak orang dan hektik ya. Alhamdulillah, Mas Ivan boleh cerita Mas. Mas Ivan ini asli dari mana? Dari Malang. Asli Malang. Iya. Dari keluarga Kristen berarti. Kristen. Gerejanya apa Mas? GSJA Immanuel. GSJA berarti Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel di Malang. Di Malang. Oke, orang tua juga semua Kristen. Kristen semua. Nah, berapa saudara Mas? 3 saudara. 3 saudara. Terus Mas Ivan ini berarti apa? Sedang merantau ke Surabaya, kerja di Surabaya gitu? Ya, istilahnya merantau lah. Oh merantau. Iya. Merantaunya jauh banget ya dari Malang ke Surabaya ya. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Mas? 2014. 2014. Nah, boleh cerita nggak Mas Ivan ini? Kemarin ceritanya gimana kok tiba-tiba menghadiri kajian saya subuh-subuh lagi ya? Mending kalau subuhnya jam 5, jam 4 kurang 23 menit, 22 menit lah. 3:43 loh subuhnya itu ya, Masya Allah. Jam 3 sudah bangun ya? Jam 3 udah bangun. Saking nungguin gitu. Kalau nungguin jadi nggak bisa tidur gitu. Alhamdulillah Mas, boleh cerita nggak Mas? Kemarin kok tiba-tiba bisa datang ke masjid untuk syahadat tuh ada apa? Ya semua kan dari niat itu sudah muncul tiba-tiba gitu. Lihat postingan itu, kok ada postingan di IG gitu Mas. Terus dari sebelumnya sudah ingin ketemu samanya, tapi kok kejauhan ke sana. Oh gitu. Mumpung safari ke sini, saya lihat postingan itu, langsung spontan gitu aja, enggak ada istilah, nggak ada ancang-ancang lah, langsung gitu. Langsung. Oh. Iya. Tapi maksud saya gini, Mas Ivan ke Surabaya 2014. Iya. Waktu ke Surabaya 2014 itu masih ke gereja? Ya, sampai 2019. Oh, sampai 2019. Terus habis 2019 nggak gereja lagi? Ya, ya masih pelajari ulang gitu. Pelajari ulang apa? Bible-nya? Bible-nya. Tapi nggak ke gereja? Belum. Ceritanya ngajuin cuti gitu ke gereja gitu? Ya nggak ngajuin. Oh, ngajuin cuti. Ngajuin cuti sendiri maksudnya? Ngajuin sendiri. Dari 2019? Iya. Oh, berarti udah cukup lama ya, udah 5 tahun berarti ya? 5 tahun. Nah, terus yang menyebabkan Mas Ivan itu dalam tanda kutip cuti ke gereja itu kenapa? Ya karena yang pertama itu ya Yesusnya itu. Oh, masalah Yesus. Iya. Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Oh, terus apa lagi yang menyebabkan kok jadi mau belajar ulang gitu? Yesus Allah Putra Bapa itu. Oh, Trinitas. Satu itu. Oke. Terus yang lainnya sih mungkin cuma kesalahan teks saja lah. Oh, berarti kesalahan teks ya. Di Bible-nya. Ya. Kenapa butuh waktu 5 tahun Mas? Dari 19 sampai belum ketemu orangnya. Yang kok pas apa? Dijak dialog. Untuk syahadat? Iya. Oh, untuk diajak dialog. Oh. Kalau mau syahadat aja kan nggak harus dengan siapa. Iya, siapa aja semua bisa. Bisa ke masjid mana aja syahadat. Bisa. Oh, maksudnya mau nyari orang untuk dialog. Iya. Oh, gitu. Waktu itu ya.
karena kan belum tahu semua yang belum saya ketahui lah. Jadi dari 2019 sampai kemarin sebelum sadat itu Mas Ivan percaya kepada siapa Tuhannya? Tuhan Allah, bukan Yesus. Tuhan Allah. Paham nggak Pak? Tuhan Allah Pak. Ya itu mungkin istilahnya adalah istilah orang Kristen ya. Tetapi berarti selama 5 tahun berarti Mas Ivan hanya percaya kepada yang disebut dengan Bapa. Ya. Gitu ya. Yesusnya bukan Tuhan. Nah. Boleh cerita nggak Mas? Mungkin ada ayat apa di Bible yang buat Mas Ivan itu nggak masuk logika atau mungkin aneh gitu? Ayat-ayatnya inget yang sudah dipelajari? Ada Bible, ada di foto lah. Boleh nyontek gitu. Lupa. Nggak SMA, nggak kerja, masih nyontek gitu. Boleh silakan. Bentar Pak ya. Ya nggak apa-apa. Atau mungkin Mas Ivan melihat kok ajaran Yesus di Bible kok beda sama yang dilakukan orang Kristen gitu. Iya. Salah satunya itu ya. Ini. Soal apa? Mana ini? Atau yang mengenai Yesus Tuhan dulu deh, itu gimana? Coba ini apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Oh, Yohanes 20:17. Ya, ya. Di sini kalau yang saya soroti di sini Yesus mengatakan bahwa dia menyuruh Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya dan katakan bahwa aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya Yesus kan berarti kan punya Bapa yang sama dengan Bapa saudara-saudaranya. Di sini juga dikatakan aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus juga punya Allah yang sama dengan Allahnya saudara-saudaranya. Gitu ya maksudnya? Iya. Berarti kalau Yesus Tuhan, apakah Yesus punya Tuhan gitu? Gitu maksudnya? Iya. Ya, Yohanes 20:17. Jadi sebenarnya ini memang boleh dikatakan bukti ya bahwa Yesus cuma manusia. Dia bukan Tuhan karena dia mengatakan dia punya Allah yang sama dengan Allah saudara-saudaranya. Itu ya. Iya. Yang lain ada mungkin? Ya, cuma ini aja yang kena lah. Ini yang paling kena. Oke. Jadi ya di ayat-ayat yang lain kan banyak. Yesus juga menyuruh Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Bapa. Waktu Yesus dicobai sama iblis, ya, itu juga Yesus bilang ke iblis untuk menyembah Bapa saja. Yang lucu kan begini. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah iblis itu nggak tahu kalau Yesus Tuhan gitu? Kok berani-beraninya nyobain Tuhan gitu? Itu, ya kan? Iya. Nah, terus Yesus juga waktu dibaptis, Yesusnya ada di Sungai Yordan, ada burung merpati, Roh Kudus, ada suara Bapa di langit. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau bilang mereka itu satu Tuhan, kok nongolnya bareng gitu? Gimana ceritanya gitu nongol bareng gitu? Dibilang satu gitu? 3 berarti. Ya, kan secara akal sehat kan ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit, kan berarti kan 3. Mau dibilang satu, gimana? Kan maksa gitu harusnya, seperti orang maksa gitu, Iya. Ya kan? Ada lagi Mas selain itu mungkin yang meragukan Mas Ivan akhirnya? Ya cuma ini aja sih yang selama ini masih jadi pertanyaan. Oke. Jadi selama 5 tahun Mas Ivan beribadahnya apa? Cuman berdoa sendiri aja atau gimana? Doa sendiri. Apa itu hasilnya istilahnya? Sedang dalam masa cuti gitu ya? Ya, cuti lah. Breakdown. Tapi sebelum kemarin bersahadat, Mas Ivan sudah mempelajari tentang Islam belum? Cuma yang apa ini? Dasar-dasarnya aja. Dasar-dasarnya kayak sholat itu. Sholat. Fungsi-fungsinya. Oh, sunat. Nah, sudah sunat. Sudah. Waktu umur berapa? Kenaikan ke kelas 5 ke 6. Oh, kelas 5 6 SD udah sunat. Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Keinginanku sendiri. Oh, memang keinginan sendiri. Oke, alhamdulillah. Terus yang lain puasa juga sudah belajar. Alhamdulillah, berarti Mas Ivan sudah mempelajari lah ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Ya. Belum semua. Jadi yang membulatkan hati Mas Ivan kemarin untuk datang ke masjid untuk bersahadat itu apanya?
Situasi pasnya, kebetulan ada orangnya, keinginan dan kesempatan waktu. Oke, alhamdulillah. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan Mas Ivan untuk masuk Islam, ya. Kemarin itu tanggal 8 November pada sholat subuh ya di Masjid Al Hikmah Surabaya. Itu berarti sudah diizinkan. Nanti insya Allah Mas Ivan juga akan dibukakan dadanya, hatinya untuk belajar Islam. Nah, ini tempatnya ya. Nanti Mas Ivan sering-sering datang sini, cari Pak Handoko ya, cari ini. Pak, siapa Pak namanya? Pak Ibnu. Nah, Ivan. Nanti belajar Islam di sini. Siap. Ya, insya Allah ya. Karena sudah sunat, jadi perlu sunat 2 kali nggak Pak? Nggak usah ya? Habis, Pak. Ntar habis. Apanya? KTP aja. Nah, gini, hari ini kita sudah buatin sertifikat. Ya, nanti kita kirim, tinggal di print aja. Atau mau dikirim sertifikat cetaknya juga bisa. Oh gitu. Nah, PDF bisa? PDF juga boleh. Nanti tinggal di print. Berdasarkan surat itu, Mas Ivan nanti datang ke kelurahan. Ya, minta atau temui petugas Dukcapil. Minta untuk mau merubah keterangan agama di KTP. Harus bawa sertifikat itu. Tapi difotokopi dulu ya. Yang dikasihkan fotokopinya aja. Oh, yang dikasih fotokopi? Iya. Ya. Nanti nggak sampai sehari harusnya selesai kok. Jadi kok. Oh. Paling lama besoknya udah bisa diambil fisiknya. Hari yang sama dapat PDF-nya. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah Mas Ivan kemarin sudah datang ke kajian, sudah bersahadat, alhamdulillah sudah sunat juga. Jadi nanti tinggal belajarnya, ya. Nanti di sini belajar fikih, belajar akidah, belajar sholat, belajar iqra, semuanya. Oke. Orang tua sudah dikasih tahu? Belum bisa merangkai kata-kata. Oh, belum bisa merangkai. Mau dibantuin? Nah. Mau langsung ke rumahnya aja. Oh, mau langsung ketemu ya? Iya. Rencana kapan pulang? Biasanya hari apa pulang? Harusnya minggu besok, tapi kebetulan Seninnya itu masuk pagi. Oh. Jadi istirahat minggu. Nah, kemarin waktu bersahadat, saya ingat kan saya nanya ke Mas Ivan kan, orang tuanya tahu nggak Mas Ivan bersahadat? Tahunya itu sudah saya minta duluan, saya ingin masuk. Oh, ngasih tahu ke orang tua. Terus reaksi orang tuanya? Ya nggak apa-apa, selama yang kamu anggap itu bisa kamu lakukan, silahkan di. Oh, mereka mengizinkan. Ya. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti kayak apa ya, gengsi itu tidak ada. Oh, nggak ada gengsi. Oh, papa mamanya juga nggak ada masalah ya, dua-duanya nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Berarti kalau nanti Mas Ivan pulang ngasih tahu ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada. Oke, alhamdulillah. Saya sih kemarin sebenarnya nanya begitu tuh, cuman mau taunya gini. Kalau mereka bermasalah terus menentang keputusan Ivan, sedangkan Ivan ini kan orang yang sudah dewasa, Mas Ivan boleh membantah orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu. Ya, tidak boleh dengan suara tinggi, suara kasar apalagi. Itu aja sih sebenarnya. Untuk masuk Islam tidak perlu izin dari siapa-siapa, termasuk kepada orang tua juga nggak perlu izin. Ya, cuma kita diajarkan di dalam Islam untuk tetap hormat kepada orang tua, walaupun beda keyakinan. Permisi gitu ya. Ya, for your information gitu lah. Oh, FYI. Ya, bukan minta izin loh ya. Iya, iya, iya. Karena yang mengizinkan Mas Ivan jadi muslim atau enggak itu cuma Allah SWT. Oke. Kalau kita mah hanya membantu aja. Ada lagi yang mau diceritakan mungkin dari prosesnya Mas Ivan dari GSJA ke Islam? Mungkin pengalaman atau pengalaman apa gitu, teman-teman muslim atau apa yang bagaimana gitu? Kebetulan saya di lingkungan muslim. Oh. Depan rumah saya persis itu masjid. Oh gitu. Di tempat yang sekarang tinggal di Surabaya? Enggak, di rumah orang tua. Di Malang? Iya. Oh gitu. Lah orang tuanya nggak pernah diajak ke masjid? Tidak pernah. Enggak ada ya. Enggak, masing-masing ya. Ya mudah-mudahan aja menyusul nanti insya Allah. Baik, kalau gitu mungkin Mas Ivan ada pesan gitu buat penonton? Penonton? Ah, silakan. Baik yang muslim maupun yang belum muslim, silakan. Apa ya? Pesan apa? Masih grogi, belum bisa. Masih grogi. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nanti lain kali aja ya. Mungkin yang penting sekarang Mas Ivan sebagai manusia yang istilahnya kembali ke Islam, insya Allah kan dosanya sudah diampuni, sudah dihapuskan.
Dari dosa Mas Ivan semenjak balik sampai kemarin syahadat sudah diampuni, sudah dihapuskan gitu ya, insya Allah ya. Tapi kebaikan yang Mas Ivan lakukan dari balik sampai kemarin syahadat juga insya Allah sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi yang dosa dihapus, yang baik dicatat sebagai pahala. Alhamdulillah ya. Sekarang Mas Ivan sebagai orang yang baru kembali ke Islam, tinggal menulis lembaran baru itu dengan segala kebaikan, ya, dengan amal soleh, dengan ibadah, insya Allah ya Mas ya. Mas Ivan juga yang dosanya belum ada nih, tolong doain kita nih teman-teman kita. Siap. Ya, insya Allah doanya didengar dan dijabah. Amin ya robbal alamin ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ivan ya. Istiqomah ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali pada pagi hari ini pada sholat subuh, pada kajian, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini bernama Ivan Derwanda, betul ya? KTP-nya dari Kota Malang. Oh, tinggal di Malang atau tinggal di sini? Oh, kerja di sini ya. Nama Ivan Derwanda, agama sebelumnya Kristen. Coba cek, benar nggak? Saksi. Benar ya, benar ya. Menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul? Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Adik Ivan ini mau masuk Islam ini karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Masih ada orang tua? Masih. Di mana? Di mana semua? Tahu nggak Ivan hari ini mau bersyahadat? Tidak tahu. Kira-kira kalau tahu orang tuanya bagaimana reaksinya? mendukung. Kemarin sudah saya omongin, cuma belum ada kesempatan untuk proses ini. Oh gitu. Ya. Oh jadi sudah memberitahu orang tuanya dan mereka alhamdulillah menerima. Orang tuanya Kristen atau Kristen semua? Dua-duanya Kristen. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan, yaitu setelah bersyahadat ini nanti ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya haji jika mampu hajinya. Ya. Apakah Iwan ini berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Mas Iwan untuk memeluk agama Islam ya, untuk bersyahadat. Sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah. Alhamdulillah. Tahu artinya? Belum. Dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menerima dua kalimat tersebut? Menerima. Alhamdulillah. Kita berjabat tangan, ya, ikuti dua kalimat syahadat yang saya ucapkan, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya mau peluk dulu saudara saya baru dalam ini. Alhamdulillah, semoga itu komah ya. Silakan kalau yang mau kasih ucapan selamat buat Mas Ivan.
tolong nanti sediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. Ya, 2 hari, 1 kalinya untuk waktu 30 menit. Ya, nanti bisa belajar di sekretariat kami di sekretariat YPMA Jalan Bayangkara nomor 21. Ya. Jauh nggak di situ? Enggak ya, harusnya dekat ya. Nah ya, nanti di di sekretariat kita dalam seminggu 2 kali belajar di sana. Nanti Pak Handoko tuh tuan gurunya Pak Handoko ya, ngajarin Islam lebih luas lagi ya. Ini ada sedikit uang, tolong diterima. Ini adalah uang zakat ya, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah bentuk memang kita menjalankan syariat dalam Islam, karena orang yang baru masuk Islam ini merupakan salah satu dari 8 asnaf yang memang berhak menerima zakat ya. Kalau diterima, nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas atau apa, jangan sungkan-sungkan tanya ke Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya, dan insya Allah kita semua di sini husnul khotimah ya. Jangan sungkan-sungkan, belajarnya step by step. Nggak perlu hari ini syahadat besok jadi imam di masjid, enggak. Belajar pelan-pelan ya. Alhamdulillah, saya ingin memberikan kabar begini. Di dalam Islam kita memahami, ketika orang yang bukan Islam masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan, insya Allah ya. Tetapi kebaikannya dari dia akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Itu adalah sebuah kabar yang sangat-sangat mengembirakan kita. Jadi kita nanti bisa ngiri nih sama Mas Ifani, ini sekarang nggak punya dosa nih. Ibaratnya ini seperti bayi yang baru lahir nih ya, seperti kertas yang putih semua, tinggal ditulis dengan segala kebaikan, insya Allah ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sini semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah ya. Buat para pemirsa juga yang menyaksikan peristiwa ini bisa mendukung YPM atau HIT ya, dengan mengirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita tutup semuanya dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi ya. Alhamdulillah.